Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ibu bapak, para syekh, jamaah kawasan Sultan Ramadan wonten komplek Masjid Dakwah Muhammadiyah Tenganan utawi ingkang manggen wonten Masjid Al-Hidayah. Mushola Al-Hidayah kita, fotokopian kita ingkang pertama rampung 6 baris utawi 7 baris. Terus kula sediakaken iki fotokopian tambahan kangge rong dina. Semiki Rebo, Menjang, Kemis, Jumat, Kataman. Kita dikaruin fotokopian yang lawas pendidikan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di bawah judul Wujubu Tahrim Shalah nomor 3. Qala al-muallif tasji'ul auladi ahkamus sholati. Tasji'ul auladi ala sholatil jumu'ati wal jama'ati fil masjidi waro ar-rijali. Tasji'ul auladi, mendorong keberanian anak-anak. Ini tugas orang tua, mendorong keberanian anak-anak. Tasji', sajja'ai sajji'u tasji', jadi menyemangati, mendorong keberanian anak-anak ala sholat Jumat untuk ikut sholat Jumat, wal jamaati, dan sholat berjamaah lima waktu, fil masjidi, di dalam masjid, baik itu masjid jami' maupun masjid-masjid kaum alias musola langgar surau asbidurute. Waro ar-rijal, nang burine di belakang laki-laki. Kan iki maksude lare-lare alit ingkang dereng balik, masih anak-anak, mungkin usia SD. Posisi softnya adalah di soft belakang orang-orang dewasa. Di soft belakang orang-orang dewasa. Ini anak laki-laki. Inilah sing muncul kesulitan-kesulitan di masjid-masjid kita. Bocah nek ora di sanding nang bapak dia dalam arti malah layong, malah berisik, ganggu jamaah, ganggu sholat, ganggu kekhusyuan sholat. Ini ada dilematis bagi kita. Padahal dari dawuhipun Nabi ngaten nggih, soft laki-laki, soft anak-anak kecil laki-laki itu di belakang. Kemudian soft ibu-ibu, ini kalau masjid tersebut menyediakan tempat sholat bagi para ibu. Yang
notabene yang dengan catatan tidak ada hijab pembatas satir atau alih-alih antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ibu-ibu pancen panggenanipun teng mriki. Teng mriki itu maksudnya di belakang soft-softnya kaum bapak. Tanpa satir, tanpa linaning, tanpa hijab, ya boleh. Yang menjadi hijabnya, pembatasnya adalah anak-anak kita, anak-anak kecil-kecil yang di belakang para laki-laki. Itu soft-soft yang menjadi pembatas antara soft ibu-ibu dengan soft bapak-bapak. Jadi hasilnya begitu di belakangnya, di belakang soft laki-laki, walaupun tanpa hijab buatan, itu kata istilah rana, apa korden, apa linaling, apa baiklah, tanpa hijab tetap boleh, dan itu lebih baik daripada memposisikan ibu-ibu di sebelah kanan atau di sebelah kiri kaum laki-laki. Lebih baik artinya lebih nyunah, karena berdasarkan sunnah Rasulullah dalam melaksanakan sholat berjamaah ketika ibu-ibu ikut, bukan di kanan, bukan di kirinya para bapak. Itu soft-softnya ibu. Makanya dalam mengatur soft para ibu ada ketentuan dari Nabi. Sekali lagi dalam konteks tidak ada hijab, tidak ada satirnya, tidak ada alih-alih. Maka utama-utamanya soft ibu yang paling belakang. Jadi soft paling utama kanggone ibu-ibu itu sing paling buri, karena paling jauh dari laki-laki. Ini ibu-ibu dewasa. Kemudian anak-anak remaja sampai anak kecil-kecil yang wanita-wanita, nah itu didorong ke depan supaya menjadi pembatas juga antara soft laki-laki dengan soft perempuan. Jadi anak laki-laki berada di belakang, maka anak perempuan yang masih kecil-kecil berada di depan ibu-ibu. Itu bedanya seperti itu. Sejalan dengan perkembangan zaman, kebutuhan dan menjadi maslahah mursalah, menjadi maslahah mursalah ya, dibutuhkan hijab, rana, utawa linahi. Dan hitungan tinggi, maka hilanglah ilat atau udur atau alasan anak-anak ditaruh di paling depan ketika sudah ada hijab buatan, yaitu mori, apa kain, apa blebet, apa. Maka jadilah silakan ibu-ibu menempati posisi yang depan, nggak apa-apa. Jadi fikih ya, karena milatnya sudah hilang. Penyebab ibu ditaruh di belakang, dan lebih utama itu karena untuk menjauhkan soft-soft laki-laki dan soft-soft ibu-ibu yang dewasa-dewasa. Semoga yang betul takmir masjid, usahakan soft-soft ibu-ibu jangan sejajar dengan soft laki-laki ya. Sejajar itu maksudnya nang kiri utawa tangan. Itu ingkang leres mekaten. Baik, kita lanjut. Wa talattufu fi nushina lahum in akhtau, dan berlemah lembut dalam memberikan nasihat. Fi nushina, dalam kita memberikan nasihat, sing talattuf, sing bersifat lemah lembut.
lahum maring bocah-bocah in akhtau menawa bocah-bocah salah. Nah, bocah ya mesti gaweane salah keliru jere bocah bodone urung salah. Jadi yang menganggur, hindari bentakan atau kata-kata kasar, maksudnya seperti itu. Wala nuz'ijuhum. Dan ini nanti Pak itu hane kudune digeser dolonas sewise jin. Niku hane nang jin. Menurut kula niki sekarang tembung za'ain jin, za'aja yaznaju utawa aznaja yuzniju. Jadi macamnya dia wajan af'ala yufmilu nuz'ijuhum. Itu klerune karo jin. Fala nuz'ijuhum wala nusrihu bihim atau nasrohu bihim. Maka kita tidak memaki-maki atau menjelek-jelekan anak-anak ketika melakukan kesalahan, dengan tidak menjelek-jelekan anak-anak. La nuzmijuhum, memaki-maki, menjelek-jelekan, malah tambah anak siapa sih boleh? Dapat hindari nih ya, aja gawang-gawang tua, kompos semua teman-teman pengen gawa anak ke masjid dan kenal sholat jamaah, berwani ngompos waktu sholat jamaah dewe. Lah ketak-ketak gawa-gawa anaknya siapa? La nuz'ijuhum wala nasrahu bihim, lan kita aja nuara seru. Mari kita bocah nuara seru ini pula kumpul-kumpul atau nyentak-nyentak. Li alla yatruku sholata, li alla yatruku as-sholata, supaya mereka aja pada ngrungani sholat. Nah di kotak-kotak ini waktu sholat gitu. Ini kesabaran, ketabahan kita betul-betul teruji ketika ngadepi lare-lare ke masjid dengan tesis seneng pelayon. Sementara kalau jauh bapak ke jorklowo, bapak ke malah orang pangkat mau masjid, anaknya dibrak-ubrak. Maka terjadinya kemungkinan seperti ini, lari-lari berisik, domai ora pasang wae. Domai ora pasang, domai bagi ora sida sholat. Wa naqsamu ba'da dzalika, akhirnya kita yang menjadi dosa. Naqsamu, kita berdosa. Ba'da dzalika, sewise kedadian sing iku bocah dadi ora gelem mari masjid. Kalau kita pikir tentang dosa, jadilah kita yang sabar. Kayak bocah. Lalu bocah itu jadi orang khusus lah seperti itu ya. Kalau nanti masak apa mirang gitu, ini kalau alam ini kebenaran kisah ini, saya tidak bisa menjawab sahih atau tidak cerita ini. Tapi kita perlu terangkan, kalau ini sumber Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, konon menurut yang saya baca, saya dengar ceritanya, itu pernah
mencoba sholat di pasar, sholat di tengah-tengah pasar, di keramaian pasar. Tentu saja bukan sholat wajib ya, tapi sholat sunat. Tujuannya apa? Menguji kekhusyuan, mampukah dia khusyuk di tengah-tengah keramaian orang yang sedang mengurusi dunia. Ini ada. Nah, pelajaran sing kita perlu saking pelajaran ini adalah setiap orang seharusnya berusaha untuk bisa khusyuk sholatnya, sekalipun dalam keadaan yang sangat sangat tidak memenuhi syarat untuk bisa khusyuk, seperti sholat di pasar kan panggil sholat di pasar khusyuk, tapi dicoba oleh Imam Syafi'i untuk melatih kekhusyuan ini butuh dilatih kekhusyuan kita. Terus ampun ambil jalan gampang ya, bocah sih domain, kok menang, bocah bisa menang kok, kon ajaran main yang lah, lari. Maka kita sendiri yang berusaha untuk khusyuk. Dan khusyuk itu tidak boleh mendengar sana sini, tidak boleh kalau senengannya kaget bahwa ternyata itu. Khusyuk itu hudurul qalb, hadirnya hati ketika sedang melakukan sesuatu. Sehingga kalau dalam bahasa populer Indonesia atau populer asing itu istilah fokus. Itu khusyuk, fokus, konsentrasi itu mirip dengan khusyuk. Sedangkan tidak banyak melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia, itu namanya tumakninah. Tidak melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia, yang tidak ada pentingnya, tidak ada tujuannya, itu namanya tumakninah ya. Antang, tumakninah sebenarnya antang. Dan khusyuk sebenarnya artinya itu hudur hadirnya hati ketika sedang melakukan sesuatu. Berdoa dengan khusyuk artinya hatinya ikut berdoa. Sholat dengan khusyuk hatinya ikut sholat, artinya ikut merasakan apa saja yang ada di dalam sholat, baik lafal-lafalnya, gerakan-gerakannya maupun isyarat-isyarat yang terdapat di dalam sholat. Kita hatinya ikut. Jadi bukan berarti kupingnya orang nampu apa-apa, irungnya orang mampu apa-apa, bukan begitu. Tapi yang penting adalah bagaimana menjaga hati jenazah melayang keluar dari sholat, artinya gentayangan, hilang khusyuk aja. Arab sholat isya, kebetulan jenengan bersolat isya didapuk dari pengisi kultum atau pengisi kajian bersolat isya. Kalau dari persiapannya dari matang, mulanya 4 rakaat rasanya singkat sekali. Sholat isya 4 rakaat singkat banget. Sebab apa? Orang rumah imam dimaca Fatihah gitu, Allah nanti dia disusun kalimat-kalimat untuk disampaikan apa? Itu gangguan kekhusyukan seperti itu. Jadi nyusun proposal, sholat kalau nyusun proposal, kalau nyusun makalah, kalau nyusun materi kajian. Nah, ini gangguan setan memang luar biasa. Gangguan lari gitu lagi. Maka kekhusyukan seorang itu juga tafawut, bertingkat-tingkat.
kekhusuan kula jenenganku bertingkat-tingkat. Ana sing khusuke apik bagus loh. Tapi ada juga yang khususnya sedang-sedang dan ada yang khususnya termasuk rusak. Dan ini yang saya istilahkan dengan fluktuatif. Jadi grafiknya munggah-munggah kayak gitu. Kayak grafik ampakan dengan di ronsen apa di ICU. Kita nonton gambar ini ya, munggah itu garis grafik kekhusuan seperti itu. Baik, lanjut. Nomor sekawan, ta'limul atfali ahkamas sholat. Beliau penulis kitab ini menekankan pengajaran anak-anak tentang hukum-hukum sholat. Taklim itu artinya ngertekna. Artinya taklim itu ngertekna, memberikan pengajaran, artinya memasukkan pengetahuan kepada anak-anak tentang hukum-hukum sholat. Wasurutoha wa wajibatiha wa mubtilatiha wa sunanaha wa adabaha wa alkaroha wa ja'ala sufufal ula lirrijal wa sholatahum khalfaha. Jadi memberikan pengajaran pendidikan anak tentang hukum-hukum sholat. Sholat ada yang hukumnya fardhu ain, ada yang hukumnya fardhu kifayah, ada yang hukumnya fardhu sunnat. Sunnat terbagi menjadi sunnat muakkadah, sunnat ghairu muakkadah. Ada juga yang hukumnya sunnat mutlak, sunnat ringan. Hukum-hukum terkait dengan hukum sholat. Wasurutoha, dan mengenalkan syarat-syarat sholat. Pasti Islam. Syarat pertama Islam, karena sholat bagian dari rukun Islam. Kristen dari sholat kenapa ora? Arpat diomong kena nggak kita larang, tetap sholatnya orang Nasrani untuk orang Islam tidak beranggol. Sholatnya orang non Muslim, toleransi ikut sholat itu dipahala apa enggak? Yang enggak, dan yang aja, yang enggak sama aja. Dia masih Muslim, masih kafir, masa disuruh sholat? Jadi Islam. Terus akal, berakal. Maka akil, anak-anak ini sudah mulai berakal pada usia akil balik. Akil balik, utama akal wal bulu. Tetap akalnya ngarep. Istilahnya akalnya ngarep. Tuh balik akil dari akal dulu baru balik. Kadang menjadi satu akil balik. Ya sudah berakal, artinya dia waras, tidak mengalami keterbelakangan mental. Tidak mengalami keterbelakangan mental. Kemudian sudah balik. Nah, buluh itu ditandai dengan ihtilam mimpi bagi anak-anak laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Itu usia buluh disebut balik. Maka akibat akalnya juga sampai dan sudah balik juga. Ini syarat sholat, wajibnya sholat. Syarat wajibnya seorang melakukan sholat. Dan masih banyak. Suci, tohar, kesucian, bagian dari syarat sholat. Ya, yang namanya syarat itu segala sesuatu yang dipersiapkan sebelum masuk ke dalam sholat, itu namanya syarat.
Jangan dianggap remeh yang namanya toharo, sucian. Udah ngetes, udah beli ngetes, anak-anaknya sudah SMA. Suci dari apa? Termasuk dengan syarat sholat adalah suci. Suci saking apa Pak? Mestinya suci saking hadas lan najis. Jangan hanya suci dari hadas toh, tapi hadas dan najis, najis dan hadas. Bu, nek jenengan badhe sholat pun wudu ya, pun wudu di sholat. Dilala terus nyandak putrane jeruk dipopong. Popong. Wis mula sih terus rewel jeruk dipopong. Terus pipis tembang tekan jenengan. Itu ya, ibu-ibu setelah popong ibu-ibu lah. Cara mengatasnya gimana, Bu? Karena ini akan sholat. Nah, jenengan perlu wudu mari nama boten. Nek bapak-bapak dipipisi putrane wudu mari nama boten. Sarungnya dijebur lah, awake barang dijebur. Wudu mari nama boten. Ini kau jawab, Pak mboten nek kula. Boten. Boten. Nah, apa sih bebah itu baik? Ya bukan begitu. Karena memang hadas dan najis itu berbeda. Ini kena najis apa kena hadas? Najis. Maka cara mensucikan najis adalah dengan dibasuh, pipis ya, dirujuk. Apabila terus kena pipis ganti, sarungnya barang ganti. Ya udah. Apakah senang pipis gerujuki nang resik? Suci sudah. Wudu mari nama boten. Boten. Ya orang kena najis wudu. Wudu jangan tapi dibersihkan najisnya. Lanek jenengan pipis dah. Jenengane hadas. Wis wudu terus ngentut dan itu jenenge hadas. Untuk najis nama boten. Jangan terlalu hulu ya, jangan terlalu berlebihan. Entut niku senajan ambune warna-warna tetap boten najis. Tetapi proses itu tege jenenge hadas. Tapi kalau kencing dua-duanya proses kencingnya namanya hadas, air kencingnya kalau kena anggota badan najis atau kena tempat sholat najis atau kena tempat tertentu jadi najis. Dan najis tidak mengharuskan wudu, tapi cukup dengan dibasuh. Pas sajen sholat asune tetangga medhek ndilat sarunge jenengan Pak. Kepripun niku? Ganti sarung ketok ya? Iya betul. Betul saja ganti sarung. Dilat tungkah. Tunggu dilat. Tawon ya. Gimana cara mengatasinya? Kalau panjenengan ngertos solusinya, maka anak-anak kita juga akan tahu. Tapi kalau panjenengan nggak tahu, maka anak-anak juga akan tahu. Jadi betul apa-apa kok dilihat segawon tumpake najis boten? Ya najis, air liur. Dan sebagian fikih mengatakan segala suatu cairan yang keluar dari anjing adalah najis. Air liur termasuk. Tidak sih itu kan dengan air liur ditilah. Maka najis. Tumpake ya wis tumpadasan gerujuk rampung terus sholat. Cakap mboten
Cekap nama mboten, Pak. Tung benar tuh Pak itu bilang asu. Jere najise asu. Mughalladhah. Ya harus dipahami ya, ada najis mukhafafah ringan sekali, najis mutawassithah sedang saja, dan najis mughalladhah najis berat. Kula wong salawase ngaturaken najisnya anjing dalam kelompok mughalladhah itu ketika air liurnya bersentuhan dengan inaun. Al-ina'u wadah-wadah nang dapur, wadah makanan, wadah air, atau wadah itu lah, ya ember, ya piring, ya gelas, ya mangkok, wajah, kendil, kuali didilat nang asu, dan itu hukume najis mughalladhah. Adapun kalau cuma kena baju, kena tangan, kena kaki, bahkan sebelumnya sholat bopong ingon-ingon itu nggih, terus sun-sunan lambene raine didilati nari asu karena sangat sayang sama anjing, kan gitu. Anak-anak mbok sering biasanya ya penggemar pets animal pada dia narik kawan tiga-tiganya najis buat itu kan tetap najis ya, tapi kan tidak mengharuskan wudu, ya dibasuh saja. Jadi ada sumur itu orang sah sumur itu sumur 5 ya orang segayung cukup. Go basuh rai sing didilati nari ingon-ingon niku kesayangane cukup, segayung cukup. Jadi pipi itu lho juga orang salah pipi itu nanti wong bisa ngerti carane sesuci yang payah banget. Tidak ada persyaratan 7 kali ketika membasuh najis mutawassithah. Ini hukumnya mutawassithah. Keringat anjing, air liurnya, air kencingnya, BAB-nya najis, iya najis. Umbele najis. Tapi itu tetap hukumnya mutawassithah, sedang-sedang saja. Kecuali kalau fil ina. Nah, wadah niku pun namun air liur itu didilat. Namun sudah didilat karena dengan jilatan itulah air liurnya menjadi terkena pada gelas, pada piring, pada dan itulah dibasuh itu salah satunya dengan debu. Sami dan thayyiban dengan debu. Ustaz, kalau di musola saya menemui sholat itu karpetnya bau kencing kucing, sampai saya akhirnya memerintahkan tentang kerjasama dengannya, tolong besok dibawa, ini jelas bau gitu. Dan itu bagi yang sholat pas di atasnya itu bagaimana gitu, apa istilahnya, sholat di tempat yang najis itu sah nggak sholatnya atau bagaimana, berkurang pahalanya atau bagaimana? Terima kasih. Aslinya air kencingnya hewan-hewan haram, kotorannya BAB maupun BAK-nya niku pancen najis, termasuk gue pancen kucing, anjing, apa ya, babi, itu kotorannya jelas najis. Ini sulitnya di masjid. Tetap hakikat aslinya gitu, najis nih. Jadi sencoran apa priye yang menghindar kalau ternyata ada bau dan diyakini ini bau kucing, bau air kucing.
nek jenengan saged lan ngerti genah niku dadine kudune minggir mencari tempat yang kosong, mencari tempat yang lain. Nah sedikit tiang ini mboten ngertos nang seorang ngerti yang muga-muga makfum namanya. Atau ragu-ragu ini lah masuk bawa air kencing di musola, di karpet, akhirnya sholat saja di situ atau ditumpangi dengan sajadah, maka jadi aman. Tapi itu ketika memaksa diri lah dia katolik sering katolik sering, maka harus pakai fikih yang mana ini orang ini? Fikih yang paling ringan. Mungkin fikihnya orang ini adalah kotorannya binatang-binatang yang selalu di dekat manusia itu tidak apa-apa. Karena keterangan itu asal aja, bukan asal cuma sedikit. Binatang-binatang yang sliwer-sliwer nanti gimana? Wong jenenge apa? Binatang yang mutawifin apa ya? Mutawifin sing tawaf terus nanti di kita, ya kayak kucing. Tuh. Maka kotorannya tidak dianggap najis. Ini nonton fikih, benar fikih kontemporer Pak. Nonton itu. Wallahu alam. Ini gula biye, lah hati-hati lah. Maka menghindar dari tempat yang ada kencingnya. Yang selalu berada di sekitar manusia itu bahasa cocok. Nggak bisa tidak, yang namanya rumah itu ya pakai cocok ya tidak penghuni rumah itu. Maka cocok tidak, loh. Nek durung sholat diambil, dibuang, disingkirkan dari tempat sujud kita. Tapi ketika sudah dalam badan sholat, ya biar aja. Terus jadi sambil sholat dan menghindari itu. Jadi tidak menyebabkan satu titik telek yang cacat, tidak menyebabkan semuanya menjadi najis. Tidak. Hanya tempat yang sudah dihindari, jangan kena batuk, jangan kena tangan dan lain-lainnya. Dan itu karena binatang yang selalu berada di sekitar manusia. Nah ini untuk menjadikan fikih meringankan. Fikih itu bukan untuk memberatkan tapi meringankan. Panjangan mungkin nanti mirung fikih yang sudah ada sejak zaman dulu, juga fikih kontemporer. Kotorannya hewan-hewan yang halal tidak najis. Kotorannya hewan-hewan yang halal tidak najis. Ulane kotorane lare-lare kita pipis najis. Gimana betul? Sebab daging orang kan haram. Kan itu. Dan terus pipik, bebek, mentok, pedus, sapi, unta, nggak ada hukum najisnya, tetap tidak najis, hanya kotor. Itu sudah sejak zaman fikih mazhab 4 yang namanya binatang halal, kotorannya tidak najis. Telek misalnya gue. Tapi kan kita dianjurkan untuk selain najis, selain suci juga bersih dan suci. Bahkan ketika masuk masjid ada sunnah yang sangat dianjurkan dan sudah dijalankan sejak zaman dahulu, yaitu berbau wangi-wangian. Sehingga kalau kaki kita kena telek ya sucilah, masa sambil sholat bau sekali. Tapi ketika kita jalan nyampar telek, bajunya kena telek atau kesambar, itu tidak usah merepotkan kita jadi najis. Secara hukum tidak najis.
mangkene ora umum. Bahasanya ora umum, penontonnya kok ora najis, ora umum. Tapi titik entok, bebet, tetap secara hukum disebutkan tidak najis. Cuman kotor maka perlu dibersihkan. Jadi jangan, wah sholat tunggu sholat ke masjid, ya benar. Yang sering dengar itu kotoran unta atau kumis kota itu enggak najis katanya. Terus makan kambing atau mungkin kerbau atau mungkin tidak apa-apa, ya yang kita dengar yang itu najis. Itu kan fikih ya, fikih itu begitu. Iya. Unta tidak najis, tapi dalam pendapat yang mengatakan kenapa unta tidak najis, karena unta adalah halal. Maka semua binatang-binatang ini dalam fikih seperti itu. Binatang-binatang yang halal disebut tidak najis. Allah alam, ini bagian fikih. Kulo menganjurkan teman-teman, jadi orang muslim itu selain menjaga kesucian juga harus menjaga kebersihan. Setelah menaik kebersihan, keindahan. Yang suci, bersih dan indah. Kalau perlu harum, wangi, senang, minyak, wangi, dan seterusnya. Kagem para tatung, ya. Surut itu semuanya adalah hal-hal yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam sholat. Itu surut. Menghadap kiblat itu surut atau syaratnya. Menutup aurat itu adalah syarat. Ini kalau keadaan ya rasanya darurat, kalau dalam perjalanan rasanya pakaian kita itu terkena najis, padahal waktu sholat itu ya udah saat itu maunya kita dalam perjalanan pakai kereta, sholat asar, sholat dulunya sudah, sholat asarnya itu kalau nanti kita jamak juga bisa, sampainya nanti berhentinya tidak bisa. Nah sementara pakaian kita itu kotor, najis rasanya gitu. Nah terusan solusinya gimana? Untuk kita ya biar itu nggak kena sanksi gitu. Tapi pakaiannya najis itu sholat di situ ganti pakaian nggak mungkin. Bagaimana itu? Pakaian najis, karena najis, tapi nggak mungkin untuk ganti lah segampangnya. Ya kalau sudah namanya nggak mungkin untuk diatasi, ya namanya darurat. Jadi gampang. Kalau nggak mungkin, ya darurat namanya. Dalam perjalanan, contohkan dalam perjalanan naik kereta, dilalah pas pemain pipis nang WC toilet kereta goyang-goyang kan ya, dari pipisnya mumprat-mumprat. Yakin jenengan yang kena sarung, kena katrok, terus orang bawa sardin, nggak bawa sardin. Maka cara membersihkannya ya insya Allah seperti ini ya. Diusahakan dibersihkan dengan air yang ada, diusap, digejut, walaupun jadi agak basah nggak apa-apa. Itu cara membersihkannya, diusap, digejut. Kemudian ini sudah masuk wilayah yang darurat, betul-betul nggak bawa salin, tetap laksanakan sholat. Sholatnya kalau di dalam kereta ada panjenengan bisa menemukan sholat. Kereta sekarang ada musolanya.
Laura Fit anak sholatnya kok lari pinggir dapur kan? Ya, kalaupun tidak maka di tempat duduk. Sholatnya sambil duduk, kalau bisa sambil berdiri silahkan. Jadi sebenarnya asal berani bisa Pak. Wis, ya udah dalam keadaan darurat bajunya tadi udah misalkan diciprati air atau digosok dengan air. Terus wudhu benar, kemudian sholat. Kalau tidak bisa berdiri sambil duduk, tapi usahakan tetap kami sholat wajib menghadap kiblat. Kalau tidak terpaksa sekali, posisi duduknya usahakan menghadap kiblat. Asal panjenengan berani bisa. Jalur kereta api kita ngulon dong ya. Kebetulan ini kita ngulon dong. Udah semalam orang Jogja ya kita ngulon. Maka bisa menghadap ke kiblat. Kiblatnya di kulon. Berarti kulon. Mau tidak mau kita menghadap kulon. Antara utara dan selatan itulah kiblat. Itu aku kaidah yang paling gampang. Ternyata demi jagongannya dia ibu cerita kulon ya. Tukaran dia dengan kulon dia kulon tak salatin. Berani dan sangat dihormati oleh orang Indonesia. Kebetulan posisi jenengan Madinatan. Nah, karena mau sholat, minta kepada tetangga atau turun jangan beriring dia untuk sholat dia. Makanya tampil belum kemarin. Pasti boleh. Kalau ada waktu berhenti bisa ditengarai dengan jam-jam berhentinya di mana gampang. Terutama yang Pak bis lebih gampang. Tapi kalau kereta kadang-kadang kita agak kesulitan. Jadi itu sholatnya di dalam kendaraan. Maka harus belajar sholat dalam keadaan safar, harus dipelajari. Dan di situ tidak ada istilah kodok ya. Adanya sholat jamaah, qashar dan sholat darurat, yaitu di dalam kendaraan. Adapun Rasulullah SAW dulu ketika naik unta sambil di atas unta berjalan ke arah manapun itu sholat sunnah. Yang ada dalam riwayat sholat sunnah. Setelah takbir, ketika mau takbiratul ihram, maka unta dan posisi tubuh Nabi dihadapkan ke arah kiblat. Setelah takbiratul ihram, kemudian dibiarkan unta itu melanjutkan perjalanannya. Mengetan, mulun, malam itu pokoknya tidak lagi menghadap kiblat. Itu dalam sholat sunnah. Maka ada penekanan. Kalau masih mungkin untuk menghadap kiblat dalam kendaraan-kendaraan, usahakan untuk menghadap kiblat. Terus seperti itu. Adapun kalau sudah sangat darurat, ya namanya sangat darurat ya sudah seperti itu. Kalau kita langsung angel sholat dalam peperangan timbang sholat dalam safar. Sinten mau sakit membayangkan betapa sulitnya sholat Nabi dan para sahabat ketika dalam peperangan dan tidak dikodok. Istilahnya tidak dikodok ketika dalam peperangan. Maka disebut sholat dalam peperangan. Caranya tersendiri. Nah, itu sulit, betul-betul sulit. Tegang, gawat, dan kehusukan seseorang diuji ketika sholat. Pasti sholat kita dalam safar, dalam perjalanan, naik perahu, naik bus, naik pesawat atau naik kereta api, apalagi naik motor sendiri, naik mobil pribadi, jauh lebih mudah. Mengatakan ya, jadi jauh lebih mudah ketimbang sholat zaman perang. Apakah sholat zaman perang, sholat dalam peperangan itu dinasakh, dihapus dalam Islam? Tidak. Seandainya kita nanti mengalami peperangan dan terjadi harus sholat, maka yaitu tadi lakukan sholat.
dan tetap berjamaah. Jadi sholat dalam peperangan berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa sangat urgennya, sangat pentingnya sholat dilakukan dengan berjamaah. Allah Allah. Jadi kalau ada pandangan nggak turun, ya sudah tetap pakai aja sholat. Sambil berdiri, sok-sokan, fakir sosoknya, sepuluh zaman dia kok sosok banget. Ya wis. Si tukang mesin zaman dia sepuluh terus Jakarta Surabaya nanti terus korupsi jengkong sih, ya dilakoni. Nah, banyak korupsi mixer, ya ayam, akhirnya seperti itu. Karena kadang, jadi tidak ada pembolehan menunda sholat. Tidak ada. Dipoto enggak, bukan dipoto. Nomor 5. Oh, belum nih rampung ini. Wajibatiha, dan wajib-wajibnya sholat. Wajib itu ketika dalam sholat istilah lainnya rukun. Jadi rukun dan wajib disebut sebagai sesuatu yang sama dalam banyak fikih. Sejak berdiri takbiratul ihram, ya, berdiri niat takbiratul ihram, ajarkan kepada anak bahwa itu sesuatu yang wajib. Membaca Fatihah adalah sesuatu yang wajib. Rukuk wajib, i'tidal wajib, sujud wajib, duduk di antara dua sujud wajib. Rukuk lagi sampai berdiri lagi dan diulang-ulang, itu semuanya wajibatus sholat. Wa mubtilatiha, dan yang membatal-batalkan sholat. Kita cari anak-anak pembatal-batal sholat. Wa sunaniha, dan sunah-sunahnya. Wa adabiyah, dan adabnya. Baik, adab. Kalau membatal kita berpaham lah. Sunat-sunahnya sholat ya iya. Membaca qiraah setelah Fatihah itu sunnah, ya sunnah, tetap sunnah. Membaca Fatihah, membaca suratan selisih Fatihah itu tetap hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka ada orang yang suratan seperti kayak masa suratan Fatihah kok dibaca, mungkin saja begitu. Wa adabiyah, dan adab-adabnya. Nah, adab sholat. Ketikanya orang sholat gimana? Yaitu tadi semuanya, misalnya pakaian sholat, ya yang beradab lah. Jangan cuma asal untuk orang, dalam arti sing penting baina surah wa rubah, antara udara baina rubah, antarane dengkul morote mana. Jadi ini nganggo katok dengkul yang tidak benar. Harus baju yang baik, yang sopan, yang menarik, yang berwibawa, gitu. Lari-lari kita ajari ngata nggih. Salat itu menghadap Allah, sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah, memohon, berdoa, memohon kepada Allah. Maka tampilkan penampilan yang menarik, yang baik. Jangan seragam sepak bola untuk sholat. Tekankan pada mana? Okay. Jersey, badminton, poni, bahkan jersey mancing, gue sholat. Jersinya pemancing lumayan Pak, karena Pak lengan panjang. Ya, kalau saya dikatakan lengan panjang, gambarnya warna-warna banget, jadi mengganggu kekhusyuan yang di belakangnya. Maka sebaiknya kalau bukan karena darurat, ya pakai gamis, pakai koko, jubah, atau baju-baju yang sopan. Gitu. Lari-lari, dianti sholat aja engkau santap.
Apa mau di sarungan jengat banget. Bos saya sarungnya jengat ya. Jengat pengaruh pasti. Dilatih rapi. Sholat itu rapi. Lengkapi dengan tutup kepala. Walaupun tutup kepala atau alias peci, kupluk itu bukan apa namanya kewajiban, bukan, tapi tetap kesempurnaan pakaiannya orang Islam. Kesempurnaan pakaian orang Islam adalah lengkap dari bawah sampai atas termasuk tutup kepala. Jadi kepada kita yang Nabi Sallu kama ra'aitumuni usolli, dan Nabi bukan hanya dalam sholat tok, dalam acara yang bukan sholat ya hampir nggak pernah lepas tutup kepala. Tapi untuk mengingatkan memang iya boleh saja, sah saja orang sholat tidak pakai tutup kepala, jangan dilarang. Tapi bagian dari sempurna adab sholat seperti itu, adab sholat. Adab sholat bocah-bocah itu kan apa? Nek durung komat turun mlebu masjid. Itu perlu dikirim. Sholat itu adabnya yang bagus adalah takbiratul ihram bersama imam itu. Jadi jangan nunggu apa sih bocah yang nunggu. Nah, imamnya ruku, benar berbu, Allah Akbar berbu satu itu. Nah itu yang diajarkan kepada anak seperti adab sholat. Masuk sholat bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam. Jangan menunggu, itu termasuk adab. Wadzkaruha, dan zikir-zikir sholatnya itu kita ajarkan, kita paksa anak untuk menghafal zikir-zikir sholat sejak Allah Akbar sampai takbiratul iftitah, kemudian Fatihah, kemudian surata, kemudian doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa Rabbi firli, doa tahiyat, diajarkan semua. Kita ajari semua. Pada tingkat dasar kita boleh saja mengajarkan dengan satu zikir. Misalnya iftitah, satu zikir iftitah. Karena yang populer di masyarakat misalnya diajarkannya adalah dengan misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Terus boleh itu. Kalau memang itu dulu yang diajarkan, iya. Atau mungkin karena sekolah diajarkan doa zikir iftitah adalah Allahumma baik baini, silahkan. Gampang. Selagi anak belum mampu menghafal yang banyak, satu saja nggak apa-apa. Kalau anak sudah banyak, sudah gede, sudah pintar, ketika bertanya bolehkah berzikir dengan zikir ini pada iftitah, boleh. Pakai ini boleh, pakai ini boleh. Kalau itu memang zikir dalam iftitah, kita bolehkan dan kita anjurkan, silakan. Kadang pakai ini, kadang pakai ini, kadang pakai ini. Gitu. Jangan sekali-kali panjenengan menanamkan acara gue kan dikira wong Wahabi, gue kan dikira wong Muhammadiyah, gue kan dikira wong NU. Jangan. Kalau itu adalah petunjuk dari Rasulullah, ajarkan, jangan dilarang. Iya, saya ingin dirinya pakai Allah Akbar kabira, silahkan. Saya dirinya pakai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, silahkan. Saya boleh nggak pakai iftitah subhanallahumma wa bihamdihi? Silahkan. Itu. Bolehkah saya dirinya dengan ayat kursi? Jangan, itu ya. Ayat kursi bukan untuk iftitah. Beda-beda. Jadi gitu, kita belajar sejak kecil untuk mengamalkan sunnah, bukan sunnah organisasiah. Artinya bukan sunnah wong Muhammadiyah kudu bae piye, sunnah wong Nahdien kudu bae piye. Enggak benar. Sunnah itu sunnah Rasulullah, bukan sunnah organisasi.
Sejak kecil anak-anak ajarkan begitu, sehingga ketika tua toleransinya terhadap macam-macam amalan ibadah yang berbeda dengan dirinya itu gampang. Karena dari kecil sudah tahu yang penting berasal dari sunnah. Begitu juga ketika mengajarkan kalimat yang rawan perpecahan ini, ruku, doa ruku, zikir ruku. Sesingkat-singkatnya zikir ruku adalah Subhana Rabbiyal Azim. Dibaca 3 kali silahkan, karena ada petunjuk dibaca 3 kali atau lebih. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Jadi beda teman gue barang sekolah anak tidurnya kayak gue. Aduh, Pak, panjangan butuh buku zikir sholat. Oh iya, ternyata Subhana Rabbiyal Azim kena, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi kena, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli kena. Ada 7 jenis zikir dalam rukuk dan sujud, 7 apa 5 malah ya. Pernah banget. Semuanya dari sunnah, maka ini bersifat ikhtiyari. Milih, silahkan, milih yang mana. Gitu. Ini menghafalkan zikir-zikir sholat. Itu kalau sholat pakai baju dalam bising bermerek apa bertulisan itu kenapa dilarang, apa termasuk tingkat larangannya jenis haram atau tidak boleh, termasuk kalau kayak sih tulisannya gambar gagak mana dikasih lari-lari, malah satu kebanggaan anak gambar ya kubuk kayaknya itu seneng gitu ya, apa diri nah terus kelambi sing musir kadang-kadang kelambi reklame, kelambi coblos nomor 1 kayak kan dia tinggal jembatan itu beri mas gitu. Jadi kalau masalah adab ya, agama sholat, adab ini bukan masalah halal haram dan batal atau tidak batal, tapi adab ya. Batal namanya diajarkan adabnya. Kan sedih gue ya, baju dengan corak warna-warni namanya batik boleh, dengan yang kurang beradab itu gambar-gambar ya, gambar-gambar yang menyebabkan orang lain menjadi kehilangan konsentrasi. Apalagi gambar-gambar makhluk hidup itu jelas menjadi lebih kurang beradab lagi. Ini bukan masalah apa membatalkan sholat, misalnya klambine nakolong anak gambar singa nomornya nomor 10 umpamanya. Oh, gambar Ronaldo lah siapanya. Apa itu batal sholatnya? Ini bukan masalah batal atau tidak, tapi masalah ada tidak beradab, bahkan mungkin dalam bahasa anak-anak Arab namanya qalilul adab. Qalilul adab itu kurang ajar artinya, kurang ajar. Nganggo seragam gambar orang Kristen, gambar orang Yahudi, qalilul adab. Lepas dari masalah sah atau tidak sahnya. Sebab surah fikih, mungkin kan menutupi aurat, ya sah, ya wis. Tapi ini masalah adab ya. Goblok, gambarnya jaga, terus gambarnya bulan bintang, gambarnya Ka'bah, ini gak apa-apa. Tapi kalau goblok gambarnya salib, buang. Perlu ngajaran kan Pak? Ini gambar bulan bintang katanya, terus ini gambar lambang Nahdien. Jangan dibuang, biarkan. Itu juga simbol-simbolnya orang Islam bagaimana itu, dan tidak akan mengganggu kebesuhan sholat. Nggak apa-apa insya Allah. Ini udah sampai sekarang. Tapi nih gambar salib, saya kok buang. Ini bukan tempatnya di masjid ada gambar salib. Gambar Yahudi, Islam bukan gambar Yahudi.
Kalian narik berkontrolnya karena dia kayak Zionis itu terate dan lain-lainnya, ya jangan buang. Allah. Ini masalah adab sekali lagi ya. Masalah sakit. Masalah sah orang batal sholatnya. Ya tidak, tetap tidak. Wajah al-sufufa al-ula lirijal, ya sof yang paling utama bagi laki-laki adalah yang depan. Tapi untuk anak-anak diberitahu di belakang, tapi jangan rame. Ini angel lah. Di belakang, kamu di belakang, tapi jangan rame. Sof depan adalah bagi orang-orang yang lebih awal datangnya. Satu. Yang kedua adalah bagi para akro. Hukum itu wakil-wakil imam nanti yang kalau imam batal maka dia yang menjadi imam. Maka yang tepat di belakang imam dia jangan anak-anak. Katanya anak-anak boleh menjadi imam sholat. Anak-anak yang sudah balik, anak-anak yang belum balik tidak. Kalaupun boleh hanya pada sholat sunnah, yaitu sholat tarawih. Sholat wajib di waktu usahakan untuk orang yang paling dewasa, paling alim, paling akro, bahasanya paling bagus, gitu ya. Menggunakan kalau masalah imam dan orang yang berada di belakang imam harus orang-orang yang dewasa dan bisa menjadi wakil. Sampai sini dulu kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.